Situasi mencekam, Cina berulah lagi, Filipina protes keras. Pemerintah Filipina melayangkan protes keras kepada pemerintah Cina. Hal ini terkait dengan tindakan 3 kapal penjaga pantai Cina yang memblokade dan menembaki dengan meriam air kapal logistik Filipina. Kapal itu tengah menuju atol yang dikuasai Filipina di Laut Cina Selatan. Tidak ada korban dalam insiden pada Selasa itu. Akibat insiden tersebut, Filipina terpaksa membatalkan perjalanan 2 kapal pemasok logistik bagi tentaranya yang berjaga-jaga di pulau itu. Pengunjuk rasa di Filipina meneriakkan yel-yel anti-Cina dalam demonstrasi di depan kantor konsulat Cina di kota Makati, Filipina. Cina tidak memiliki hak penegakan hukum di dalam dan di sekitar wilayah ini. Mereka harus memperhatikan dan mundur, kata Locsin dalam sebuah pernyataan. Dia mengingatkan Cina bahwa kapal publik dilindungi oleh perjanjian pertahanan bersama Filipina, Amerika Serikat. Locsin mengatakan dia telah menyampaikan pernyataan keras kepada Duta Besar Cina di Manila yang berisi tentang kemarahan, kecaman, dan protes Filipina atas insiden tersebut. Kedutaan Cina tidak segera menanggapi permintaan pernyataan dari Reuters tersebut. The Second Thomas Sowell, 105 mil laut atau sekitar 195 km dari Palawan, berada di dalam zona ekonomi eksklusif Filipina dan kontingen kecil militer telah mendudukinya sejak 1999 dengan sengaja mendaratkan kapal angkatan laut di terumbu karang. Cina menganggap wilayah itu sebagai wilayahnya karena berada dalam 9 garis putus-putus yang digunakannya pada peta yang menunjukkan klaimnya atas hampir seluruh Laut Cina Selatan. Namun putusan Airbus International tahun 2016 mengatakan jalur Cina tidak memiliki dasar hukum. Locsin mengatakan kegagalan Cina untuk menahan diri karena aksi mereka mengancam hubungan khusus antara kedua negara. Kantor Presiden yang telah menjadi pendukung setia Cina mengatakan pihaknya mengetahui insiden di kawasan itu. Kami akan terus menegaskan kedaulatan, hak berdaulat dan juga yurisdiksi kami, kata juru bicara pejabat Carlo Nagroles. Sebelum insiden itu, Penasihat Keamanan Nasional Hermogenes Esperon mengatakan pihak berwenang telah melihat kehadiran yang tidak bisa dari milisi maritim Cina di dekat atol dan Pulau Titu yang diduduki Filipina. Cina membantah mengoperasikan milisi. Ada 19 kapal di dekat Second Thomas Sowell minggu lalu dan 45 kapal di dekat Pulau Titu, kata Esperon kepada wartawan. Insiden lempar puding picu sentimen anti-Cina di Filipina makin membara. Ulah warga negara asing di sebuah stasiun kereta di Filipina memicu kontroversi yang mengarah pada meningkatnya sentimen anti-Cina. Seorang mahasiswi seni asal Cina, Zhang Jiale, yang berusia 23 tahun, melemparkan puding ke arah petugas stasiun MRT di Manila. Demikian semakin dikutip dari The Straits Times. Warga asing itu marah karena ditegur oleh petugas terkait untuk menghabiskan terlebih dahulu puding kedelai khas Filipina itu sebelum memasuki area stasiun MRT. Saat itu pemerintah Filipina melarang benda cair dan gel masuk ke dalam stasiun MRT, menyusul laporan tentang kemungkinan 2 zat itu digunakan oleh kelompok ekstremis untuk melakukan pengeboman jaringan transportasi umum di ibu kota. Alih-alih mematuhi perintah itu, Zhang, warga Cina itu, justru berbuat tidak sopan. Seorang mahasiswa jurusan mode itu berdebat dengan petugas keamanan dan melemparkan cangkir puding ke arah petugas itu. Beberapa orang di sekitarnya merekam insiden tersebut via kamera ponsel dan dengan cepat menyebar ke media sosial dan memicu kemarahan nasionalis. Jagat Facebook dan Twitter di Filipina dipenuhi oleh kecaman dan ejekan kepada Zhang yang kini telah ditangkap dan didakwa bersalah memicu kegaduhan umum. Mereka mengkritik warga negara Cina itu sebagai sosok yang sombong dan tidak sopan.
Sebagian warganet lainnya menyebut perilaku Zhang sebagai refleksi China yang memandang Filipina sebagai bawahan terkait dengan kebijakan Presiden Rodrigo Duterte yang pro-Beijing. Di saat bersamaan, beberapa pejabat tinggi Filipina ikut buka suara tentang insiden itu, termasuk Wakil Presiden. Dia menyebut tindakan Zhang tidak sopan dan merupakan penghinaan bagi negara Filipina. Dia lebih dari tidak menghormati seorang petugas keamanan, dia juga tidak menghormati seluruh bangsa ini, ungkapnya. Heboh anti-Cina, pro Xi Jinping di negara ini ditolak warga hingga diusir. Pemilihan Presiden Filipina dalam beberapa bulan lagi akan diselenggarakan. Meski begitu, nuansa dan dinamika pemilihan yang rencananya akan dilangsungkan tanggal 9 Mei 2022 itu sudah mulai muncul di permukaan. Salah satu topik yang dipandang masyarakat Filipina dalam pemilihan kali ini adalah China. Negeri Xi Jinping memiliki rangkaian ketegangan dengan Manila, terutama perihal klaim di Laut Cina Selatan. Analis politik Amador Research Services Pisces Lauren Vergara berpandangan bahwa masyarakat Filipina sebenarnya cenderung kurang simpatik dengan China dalam perihal persoalan ini. Ia menyebut calon yang maju dalam pemilihan mendatang harus menunjukkan bahwa sikap pertentangannya terhadap klaim Beijing atau anti-China. Presiden Filipina berikutnya harus menjauhi sikap kalah yang ditujukan oleh kepemimpinan saat ini dan lebih tegas menentang klaim China, tulis Vergara dalam laporan bulan Desember yang diterbitkan oleh Asia Society Policy Institute dikutip CNBC International. Banyak orang di Filipina semakin skeptis terhadap pemulihan hubungan dengan China. Jika itu berarti menyerahkan klaim atas beberapa ataupun berbagai fitur maritim yang disengketakan. Vergara juga memberikan contoh nyata terhadap hal ini. Ia menyebut bahwa selama Manila dan Beijing beradu klaim di LCS, ada beberapa proyek eksplorasi migas Filipina yang diharuskan untuk tidak beroperasi. Ini memiliki dampak serius bagi kemampuan negara untuk mencapai ketahanan energi karena sumber utama gas alam untuk pasokan listrik malampaya hampir habis, kata Vergara. Sementara itu, dalam kesempatan yang berbeda, lembaga pemikir internasional Crisis Group mengatakan bahwa Presiden Filipina berikutnya harus memiliki arah diplomasi yang melibatkan tetangganya terkait konfrontasi teritorialnya dengan China.